Dylan mengajak Maria mengelilingi kediaman mewahnya sambil bercerita-cerita tentang kehidupannya di masa lalu. Maria mendengarkan cerita kisah hidup Dylan dengan seksama. "Kamu tahu, Maria, sebenarnya aku bukanlah orang yang berada. Kami hidup dengan serba kekurangan. Apalagi setelah ayahku meninggal dunia, aku dan ibuku hidup luntang-lantung tak tentu arah. Beruntung kakakku bersedia menjadi tulang punggung untuk kami," tutur Dylan sambil mengingat-ingat kisah hidupnya di masa lalu. "Lalu, bagaimana ceritanya hingga kamu bisa sesukses ini? Apakah ini juga karena kakakmu?" tanya Maria penasaran. Dylan tersenyum getir. "Setelah sesuatu terjadi pada kakakku, aku terpaksa banting tulang sambil melanjutkan sekolahku. Disitulah masa-masa terburuk dalam hidupku. Aku berjuang keras dari nol hingga menjadi seperti sekarang." Maria menautkan kedua alisnya sambil menatap Dylan yang berjalan di sampingnya. "Kalau boleh aku tahu sebenarnya apa yang terjadi pada kakakmu? Apa dia juga tinggal di sini?" Dylan terdiam sejenak seraya membalas tatapan Maria saat itu. "Saat ini kakakku." Tuan, kakak Anda." Seorang pelayan berlari menghampiri Dylan dan Maria. Ia ingin memberitahukan bahwa kakaknya kembali histeris. Namun, pelayan itu segera menghentikan ucapannya setelah menyadari bahwa Maria yang sedang berdiri di samping Dylan. Dylan memperhatikan wajah pelayan yang nampak cemas dan ia tahu bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi pada kakak perempuannya itu. "Baiklah, aku akan segera ke sana." Setelah mendengar jawaban dari Dylan, pelayan itu segera kembali. Kini tinggal Dylan dan Maria yang sama-sama kebingungan. Dylan bingung bagaimana cara memberitahukan hal itu kepada Maria. Sedangkan Maria bingung karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maria, maukah kamu menungguku di sini? Aku berjanji tidak akan lama. Ada sesuatu yang harus aku lakukan sekarang dan ini sangatlah penting," ucap Dylan sambil memegang kedua belah pipi Maria. Maria mulai merasa bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh Dylan saat itu. Namun, Maria sadar bahwa itu adalah hak Dylan untuk tidak memberitahukannya. "Ya, pergilah." Maria mencoba tersenyum semanis mungkin kepada lelaki itu. Dylan pun segera meninggalkan Maria di tempat itu dan segera menuju ke kamar kakak perempuannya. Sepeninggal Dylan, Maria malah meneruskan perjalanannya mengelilingi rumah mewah Dylan. Walaupun kediaman Dylan tidak seberapa jika dibandingkan dengan mansion milik Daddy Marcelo, tetapi Maria tetap menyukainya. "Wah, sepertinya di sini akan sangat bagus jika diletakkan koleksi kitty-kittyku. Kemudian di sini juga dan di sana juga," gumamnya sambil membayangkan jika koleksi kitty-kittynya diletakkan di ruangan itu. Maria tersenyum lebar saat menghayalkan kediaman mewah Dylan akan segera menjadi rumah baru untuk semua koleksi kucing Jepang kesayangannya. Maria memperhatikan setiap sudut ruangan sambil melangkah mundur. Ketika ia masih asik dengan dunia khayalnya, tiba-tiba saja ia ditabrak oleh seseorang dari belakang dan membuat Maria hampir saja terjerembab ke lantai ruangan itu. "Au!" pekik Maria. "Maafkan saya, Nona. Saya tidak sengaja," ucap seorang pelayan yang tadi menabrak tubuh Maria dari belakang. Pelayan itu terlihat ketakutan dan wajahnya pucat pasi. "Ya, tidak apa-apa," sahut Maria dengan wajah heran menatap pelayan yang sedang ketakutan tersebut. Maaf. Saya permisi dulu, Nona." Pelayan itu melanjutkan langkahnya dengan cepat dan meningkatkan Maria dengan 1000 pertanyaan di kepalanya. "Sebenarnya mereka kenapa?" gumam Maria. Rasa penasarannya yang begitu besar membuat Maria ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi di tempat itu. Perlahan ia menelusuri ruangan demi ruangan dan memperhatikannya dengan seksama hingga akhirnya ia menemukan sebuah ruangan kamar yang tidak tertutup rapat. Samar-samar, Maria mendengar ada suara Dylan dari dalam ruangan itu. Bukan hanya suara Dylan, ada beberapa orang yang sedang bicara bersama Dylan. Dan yang paling mengejutkan, Maria mendengar suara seorang wanita yang sedang menjerit ketakutan. Maria mulai memfokuskan pendengarannya, ia begitu penasaran dengan apa yang terjadi di ruangan itu. Perlahan Maria menghampiri ruangan yang tidak lain adalah kamar kakak perempuan Dylan dan mulai mengintip dari balik pintu yang tidak tertutup rapat. Maria membulatkan matanya dengan sempurna ketika ia melihat seorang wanita yang kini sedang berada di pelukan Dylan. Wanita itu menjerit ketakutan dan wajahnya terlihat memucat. "Siapa dia?" gumam Maria.
Tiba-tiba saja tubuh Maria oleng dan membuat pintu yang tadinya hanya sedikit terbuka, kini malah terbuka lebar dan membuat dirinya terlihat jelas oleh orang-orang yang sedang berada di ruangan itu, termasuk Dylan. Maria! Pekik Dylan. Maria tersenyum kecut seraya memperhatikan orang-orang yang sedang menatapnya dengan heran. Maafkan aku. Aku tidak sengaja, lirih Maria sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dylan menghembuskan napas berat kemudian memanggil Maria untuk mendekat padanya. Kemarilah, Maria. Karena sudah terlanjur ketahuan, Dylan pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan siapa sebenarnya wanita yang sedang menangis di dalam pelukannya kepada Maria. Maria, wanita ini adalah kakak kandungku. Wanita yang selama ini menjadi tulang punggung untuk aku dan ibuku, lirih Dylan. Maria memperhatikan wanita itu dengan seksama. Wanita bertubuh kurus, tetapi tetap terlihat cantik. Wanita yang mungkin usianya lebih tua dari mominya, Nyonya Marisa. Sebenarnya apa yang terjadi pada kakakmu? Perlahan Maria menghampiri Dylan yang masih memeluk kakak perempuannya. Ia memberanikan diri untuk duduk di samping wanita itu walaupun sebenarnya ia merasa takut. Aku tidak tahu pasti apa yang sebenarnya pada kakakku. Saat pertama kali aku bertemu dengannya, keadaannya sudah seperti ini, jawab Dylan. Siapa gadis ini, Dylan? Tanya wanita itu. Ia memperhatikan wajah Maria dengan seksama seraya melerai pelukannya bersama Dylan. Wanita itu menatap lekat wajah Maria kemudian menyentuh kedua pipi gadis itu. Maria terperanjat, ia takut wanita itu akan menyakiti dirinya. Namun, setelah melihat ke dalam matanya, Maria yakin bahwa wanita itu tidak akan melakukan hal buruk kepada dirinya. Kamu cantik sekali. Entah kenapa aku teringat akan wajah seseorang tapi aku tidak tahu siapa, ucapnya sambil menatap lekat wajah Maria. Dylan meraih kedua tangan kakaknya yang masih memegang wajah Maria kemudian mengajak wanita itu untuk kembali beristirahat. Wanita itu terlihat sangat kelelahan setelah kejadian barusan, di mana dia mencoba menyakiti dirinya sendiri dan juga para perawat yang sedang merawatnya. Sebaiknya kakak istirahat saja, ya? Ajak Dylan. Dylan, tetaplah di sini. Temani kakak, lirih wanita itu sambil memegang tangan Dylan dengan sangat erat. Dylan menghembuskan napas berat. Ia menatap Maria dengan tatapan sendu. Namun, saat itu Maria mengerti posisi Dylan. Ia menganggukkan kepalanya pelan kemudian membiarkan Dylan tetap berada di ruangan itu. Sebaiknya aku pulang saja. Aku yakin Mommy dan Daddy sudah mulai mencemaskan aku, Om. Aku akan mengantarkanmu, ucap Dylan. Tidak usah, biar Pak Udin aja yang nganterin Maria pulang. Sebaiknya Om di sini saja, temenin kakaknya Om, sahut Maria sembari melemparkan senyuman manisnya kepada lelaki itu. Apa kamu yakin, Maria? Ya, sangat yakin, sahut Maria mantap. Akhirnya Dylan pun menganggukkan kepalanya. Ia meminta Pak Udin untuk mengantarkan Maria pulang. Sebelum Maria benar-benar pergi, ia sempat berpamitan kepada kakak perempuan Dylan. Maria pulang dulu ya, Kak. Maria terdiam sejenak. Mulutnya terasa kaku ketika harus memanggil wanita itu dengan sebutan kakak. Bagaimana tidak, bisa jadi usia wanita itu lebih tua dari mominya. Kamu kenapa, nak? Wanita itu tersenyum kemudian mengelus pipi Maria dengan lembut. Bukan apa-apa, sahut Maria, membalas senyuman wanita itu. Nanti main lagi ke sini, ya? Temani tante, ucapnya. Ya. Tentu saja, Maria janji. Seru Maria sambil membungkuk hormat kepada wanita itu. Dylan pun tersenyum kemudian mengantarkan Maria hingga ke depan pintu kamar. Maafkan aku, Nyonya Kitty. Aku tidak bisa mengantarkan kamu pulang. Dylan menatap Maria dengan senyuman getir yang mengambang di wajah tampannya. Maria mencubit pelan perut Dylan. Ia merasa lucu ketika Dylan menyebutnya dengan sebutan Nyonya Kitty. Baiklah kalau begitu. Kalau aku adalah Nyonya Kitty, berarti kamu adalah Tuan Emonku. Dasar. Dylan mengacak pelan puncak kepala Maria sambil tertawa pelan. Baiklah, aku pergi dulu. Bye. Maria melambaikan tangannya sambil tersenyum manis kepada Dylan. Dylan pun membalas lambaian tangan gadis itu. Namun, ia heran karena gadis itu tidak juga bergerak dari posisinya. Dylan mengerutkan kedua alisnya. Sekarang apa lagi? Kiss.
Maria memonyongkan bibirnya dengan mata terpejam kepada Dylan. Dylan menarik tubuh gadis itu kemudian menyandarkannya ke dinding luar kamar. Ia mengungkung tubuh Maria dan membuat gadis itu kesusahan bergerak. Dylan memegang kedua tangan Maria dengan erat. Tubuh kekar milik Dylan menempel sempurna dengan tubuh mungil gadis itu. Bahkan bulatan kenyal dengan ukuran ekstra itu kini terhimpit di antara tubuh keduanya. Maria memejamkan mata dan yang ada di pikirkannya saat itu adalah Dylan akan memberikan ciuman pertama untuknya. Namun ternyata dia salah, Dylan malah memilih mencium puncak kepalanya berkali-kali. Ish! Kesal Maria sambil menekuk wajahnya. Ia membuka mata dan kini tatapan gadis itu fokus pada Dylan yang sedang tertawa, menertawakan dirinya yang sedang kesal. Kenapa kesal, Nona Kitty? Bukankah tadi kamu meminta kiss kepadaku dan sekarang aku sudah memberikan kamu kiss, bukan hanya sekali tetapi berkali-kali? Jawaban yang membuat Maria sangat kesal. Hah, ya sudahlah. Terserah kamu saja. Maria melangkahkan kakinya meninggalkan ruangan itu dan juga Dylan yang masih terkekeh sambil memperhatikan Maria yang terus berjalan hingga menghilang dari tatapannya. Setibanya di halaman depan rumah megah itu, Maria disambut oleh Pak Udin. Lelaki parubaya yang sempat ia sangka Tuan Dylan itu pun tersenyum sambil membukakan pintu mobil untuknya. Silakan masuk, Nona Maria. Terima kasih, Pak. Setelah Maria masuk ke dalam mobil tersebut, Pak Udin pun segera melajukan mobilnya menuju mansion milik Tuan Marcelo. Di perjalanan, Pak Udin, boleh aku bertanya sesuatu? Ya, tentu saja, Nona, jawab Pak Udin yang masih fokus pada kemudinya. Apa Bapak tahu kenapa kakaknya Tuan Dylan bisa jadi seperti itu? Pak Udin pasti tahu karena Pak Udin kan sudah lama bekerja bersama Tuan Dylan, tanya Maria yang nampak ragu-ragu. Saya kurang tahu juga, Nona. Cuma yang saya dengar semua itu berkaitan dengan kejadian di masa lalunya. Namun, sayangnya kakak Tuan Dylan ini susah diajak ngomong. Kadang nyambung dan lebih sering gak nyambung. Sebab itulah, hingga saat ini Tuan Dylan pun tidak tahu apa yang membuat kakaknya menjadi seperti itu. Semuanya hanya menduga-duga, tutur Pak Udin. Oh. Maria pun terdiam walaupun jauh di lubuk hatinya ia masih sangat penasaran. Keesokan harinya, di kediaman Tuan Yo. Dat, Kila berangkat dulu ya, ucap Sakila kepada Yo sebelum ia berangkat menuju tempat kuliahnya. Ya, belajar sungguh-sungguh. Yo mengusap puncak kepala Sakila dengan lembut sambil tersenyum hangat kepada anak perempuannya itu. Ya, Dat. Kila sayang Dedi. Sakila memeluk tubuh Yo dengan erat dan segera dibalas oleh sang Dedi. Apalagi Dedi, Kila. Rasa sayang Dedi jauh lebih besar dari siapapun kepadamu. Bahkan Tuan Muda Marvel pun tidak akan pernah bisa mengalahkan rasa sayang Dedi ke kamu. Kamu harus tahu itu, sahut Yo sembari melerai pelukannya kemudian mencubit pelan hidung Sakila. Sakila terkekeh pelan. Ia melangkah pergi sambil melambaikan tangannya kepada Yo yang sepertinya nampak berat melepaskan kepergian Sakila. Bye, Dedi. Seru Sakila sebelum ia memasuki mobil yang akan mengantarkannya ke kampus. Bye. Sofia menghampiri Yo kemudian berdiri di samping lelaki itu. Ia memeluk tubuh Yo dari samping sambil tersenyum memperlihatkan mobil Sakila yang sudah keluar dari halaman mansion. Tidak terasa ya, Mas. Rasanya baru-baru saja kita menjemputnya dari panti, tahu-tahu sekarang dia sudah kuliah dan sebentar lagi dipersunting oleh Tuan Muda Marvel, ucap Sofia. Ya, kamu benar, Sofia. Dan entah mengapa rasa sayangku terhadap Sakila tidak pernah berkurang sedikit pun. Malah sebaliknya, aku sangat-sangat menyayanginya. Aku merasa Sakila adalah anak yang membawa keberuntungan untuk keluarga kita. Mata Yo terlihat berkaca-kaca saat ia mengucapkan hal itu. Aku juga, Mas. Sementara itu, mobil yang mengantarkan Sakila terus melaju memecah jalan raya. Tanpa disadari, sebuah mobil mengikuti mobil Sakila dari belakang. Mobil itu terus mengikuti mobil yang membawa Sakila sejak keluar dari mansion hingga ke suatu tempat yang mulai sepi. Sang pemilik mobil itu pun mulai beraksi. Mobil itu memepet mobil Sakila dan berhenti tepat di depannya. Sopir yang mengemudikan mobil yang ditumpangi oleh Sakila ketakutan. Apalagi setelah seseorang keluar dari mobil itu kemudian menghampiri mobilnya dan menggedor-gedor kaca mobil dengan beringas. Cepat, buka! Teriak lelaki sangar itu dengan wajahnya yang terlihat sangat menakutkan. Ada apa ini, Pak?
Tanya Sakila panik dan sekaligus ketakutan. Saya juga tidak tahu, Nona. Sahutnya juga tidak kalah paniknya. Buka pintunya, atau aku tembak. Lelaki sangar itu mengeluarkan sebuah senjata api dari dalam saku jaketnya kemudian menodongkannya ke kaca mobil. Pak sopir yang ketakutan segera membuka pintu mobilnya. Lelaki itu juga mengancam Sakila dan memerintahkan gadis itu agar segera keluar dari dalam mobil. Kamu, keluar! Atau kamu ingin merasakan peluru ini menembus kepalamu? Ancamnya kepada Sakila. Baik, Tuan. Dengan cepat, Sakila membuka pintunya kemudian berdiri di samping mobil dengan wajah memucat. Lelaki sangar itu tiba-tiba saja memukul Pak sopir dengan menggunakan gagang pistol tersebut hingga lelaki tua itu pun jatuh tersungkur dan tidak sadarkan diri. Kini tinggal Sakila yang sangat ketakutan dengan tubuh bergetar hebat. Apalagi lelaki itu sudah mendekatinya sambil menyeringai. Ampun, Tuan. Jangan sakiti aku, lirih Sakila dengan air mata bercucuran. Namun, bukannya kasihan, lelaki itu malah mengeluarkan sebuah sapu tangan yang sudah diberikan obat bius, kemudian membekap mulut Sakila dengan benda tersebut hingga Sakila tidak sadarkan diri. Akhirnya ketemu juga. Gumam lelaki itu seraya mengangkat tubuh Sakila yang lemah tak berdaya dan memasukkan ke dalam mobilnya. Setelah meletakkan tubuh Sakila ke dalam mobil, lelaki itu pun segera melaju, meninggalkan mobil dan sopir yang tergeletak di tanah dengan kondisi tidak sadarkan diri. Lelaki bertubuh tinggi besar dengan wajah sangar itu meraih ponselnya. Ia pun mulai berbincang dengan seseorang yang sepertinya sudah menunggu panggilan darinya. Bagaimana? Apa kamu sudah menemukan gadis itu? Tanya seorang laki-laki yang berada di seberang telepon. Ya, Tuan. Aku sudah mendapatkannya. Jawabnya sambil menyeringai. Bagus. Itu artinya bonus besarmu sudah menunggu, jawab lelaki itu sambil tergelak. Terima kasih, Tuan. Setelah panggilan dimatikan, lelaki sangar itu pun kembali fokus pada mobilnya. Tidak berselang lama, mobil yang dikemudikan oleh lelaki itu tiba di sebuah rumah yang dijaga ketat oleh beberapa orang bodyguard. Bawa dia masuk dan letakkan di kamar utama. Tita lelaki yang tadi bicara dengannya lewat ponsel. Baik, Tuan. Lelaki itu tersenyum puas, apalagi setelah melihat wajah cantik Sakila yang sedang tidak sadarkan diri tergolek di atas tempat tidur mewahnya. Sekarang kamu akan menjadi milikku seutuhnya, gadis nakal. Tak akan ada yang bisa menemukan dirimu di tempat ini karena tempat ini tersembunyi, gumamnya sambil tersenyum licik. Tuan, jangan lupakan bonusku. Tentu saja, jawabnya sambil mengeluarkan sejumlah uang dan menyerahkannya kepada lelaki sangar itu. Yes. Terima kasih, Tuan. Lelaki sangar itu pun segera pergi dari kamar utama sambil menciumi sejumlah uang yang diberikan oleh bosnya itu. Tuan, Anda tidak apa-apa. Salah seorang pengguna jalan menghampiri sopir yang tergeletak di tanah. Lelaki itu akhirnya sadarkan diri dan mulai mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Terima kasih, Tuan. Aku baik-baik saja. Setelah memastikan bahwa sopir itu baik-baik saja, pengguna jalan itu pun kembali meneruskan perjalanannya. Sedangkan sang sopir bergegas memasuki mobilnya kemudian kembali ke mansion. Dengan ketakutan, lelaki itu berniat menemui Tuan Yo dan ingin menceritakan semua yang sudah terjadi kepadanya dan juga Sakila. Baru saja ia menginjakkan kakinya di depan kediaman Tuan Yo sudah menyambutnya dengan wajah cemas. Ada apa ini? Kenapa wajahmu berdarah-darah? Tanya Tuan Yo. Ya, akibat pukulan lelaki sangar itu, wajah Pak sopir terluka dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Barusan mobil kami diserang, Tuan. Dan Nona Sakila. Pak sopir tersebut tidak berani melanjutkan kata-katanya. Namun, Yo tahu bahwa anak perempuannya sedang dalam masalah. Ia mencengkeram kedua bahu Pak sopir itu dengan erat dan mulai histeris. Apa yang terjadi pada anakku? Katakan. Ucapnya dengan wajah memerah. Sepertinya Nona Sakila diculik, Tuan, jawabnya dengan gemetar. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya Tuan Yo dengan setengah berteriak. Seseorang menghampiri mobil kami kemudian menyerang saya, Tuan. Hingga saya tidak sadarkan diri dan setelah saya sadar, Nona Sakila sudah tidak ada di sana. Pak sopir itu kini nampak pasrah walaupun Yo akan menghukumnya. Marcelo yang saat itu baru saja menginjakkan kakinya di halaman mansion, terkejut setelah mendengar suara Yo yang terdengar sangat marah.
Ia berjalan menghampiri Yo sambil memperhatikan ekspresi Yo yang masih mencengkeram salah satu sopirnya. Ada apa ini, Yo? Tanya Marcelo heran. Apalagi saat ia melihat luka di pelipis pas sopir tersebut. Sakila, Tuan. Sepertinya dia diculik, sahut Yo seraya melepaskan tubuh pas sopir tersebut. Apa? Tetapi kenapa? Pekik Marcelo yang tidak kalah terkejutnya. Yo menggelengkan kepalanya pelan. Saya pun tidak tahu, Tuan. Tapi, kata sopir ini, seseorang sudah membawa pergi Sakila. Yo meraih ponselnya kemudian mulai menghubungi nomor Sakila. Namun, hingga puluhan kali ia mencoba menghubungi nomor tersebut, Sakila tidak juga menerima panggilannya. Bagaimana? Tanya Marcelo panik. Ponselnya berdering, tetapi Sakila tidak mengangkatnya. Segera kerahkan anak buahmu, Yo. Temukan Sakila, aku tidak ingin terjadi sesuatu kepada calon menantuku. Baik, Tuan. Setelah mengucapkan hal itu, Marcelo pun segera kembali masuk ke dalam rumah megahnya dan mencoba menghubungi kedua anak lelakinya agar membantu Yo mencari keberadaan Sakila. Marvel dan Melvin begitu terkejut mendengar berita buruk tersebut. Terlebih Marvel, ia begitu shock setelah tahu bahwa calon istrinya diculik. Sedangkan Melvin mulai curiga bahwa hilangnya Sakila ada sangkut pautnya dengan Aira yang juga tidak tahu di mana rimbanya sekarang ini. Ada apa, Dad? Tanya Marisa kepada Marcelo yang terlihat panik dengan ponsel di tangannya. Sakila, Ca. Kata Yo, gadis itu diculik, ucap Marcelo. Apa? Seketika tubuh Marisa lemas, ia menjatuhkan dirinya di sofa sambil memegang dadanya. Ya, Tuhan. Bagaimana ini bisa terjadi, lirih Marisa. Kamu tidak perlu cemas, Ca. Percayalah, anak buahku pasti bisa menemukan Sakila. Saat kamu bersembunyi di pelosok desa tak terjamah saja, mereka bisa menemukanmu. Tentu tidak akan sulit bagi mereka menemukan Sakila jika ia masih berada di sekitaran kota ini, jawab Marcelo sembari merengkuh tubuh Marisa yang lemas. Ya, Tuhan. Semoga saja. Yang aku tidak mengerti, apa alasan mereka menculik Sakila? Sakila adalah gadis polos yang hanya bergelut di tempat ini dan juga kampusnya, rasanya tidak mungkin jika gadis itu punya musuh. Apa mungkin ini ada hubungannya dengan Marvel? Jangan menakutiku, Dad, lirih Marisa. Aku tidak menakutimu, Ca. Aku hanya menduga-duga saja. Sementara itu, tubuh Sakila yang lemah tak berdaya itu mulai bergerak dan matanya pun perlahan terbuka. Ia memperhatikan sekeliling ruangan asing tersebut dengan seksama. Oh, Tuhan. Di mana aku? Gumam Sakila sambil memegangi kepalanya yang masih terasa sakit. Sakila mencoba mengingat-ingat kejadian yang terjadi padanya barusan. Setelah ingat bahwa dirinya sedang diculik, ia pun segera bangkit dan melangkahkan kakinya menuju pintu ruangan itu. Namun, belum sampai Sakila menuju pintu, seseorang masuk ke dalam ruangan tersebut sambil tersenyum manis kepadanya. Wah, akhirnya kamu sadar, gadis nakalku. Ucapnya seraya menghampiri Sakila yang kembali ketakutan. Siapa kamu dan kenapa kamu menculikku? Teriak Sakila sembari melangkah mundur, mencoba menjauhi lelaki itu. Lelaki itu mengerutkan kedua alisnya sambil terus mencoba mendekati Sakila yang ketakutan. Jangan berpura-pura tidak mengenaliku, gadis nakal. Mulai sekarang kamu akan menjadi milikku seorang dan setelah ini kamu hanya akan menari untukku saja, sahutnya sambil tertawa pelan. Apa? Menari? Pekik Sakila kebingungan.